Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian di channel Ami Deketu Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh Rire Faid. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri di Gunung Salak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau membaca langsung ceritanya, kunjungi saja linknya yang ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mau berbagi langsung pengalaman horornya dan ingin saya bacakan di sini, bisa DM saya di Instagram saya yang linknya saya cantumkan di deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Kita simak sama-sama. Tet, tet, tet. Klakson Metro Mini terus menyala nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobil gua untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila, masa gua harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget, gila, suntuk banget gua. Apa gua terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama sebelum gua menerima ajakan Bayu, sahabat gua buat muncak. Oh ya, nama gua Kiki, usia gua 23 tahun dan gua bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gua dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Kali ini pertama buat gua untuk naik gunung tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gua, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit tapi lahir di gunung. Kalau kata gua sih biasa aja, nggak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pecinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung, cuma suka sesumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buat gua yang tahu semua kartunya, gua cuma diam aja dan bilang iya mungkin sih gitu. Kalau ada teman yang nanya benar enggaknya cerita si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B. Anyway, akhirnya gua berangkat juga dengan Bayu dan Ismail. Dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya jika niat kita tidak baik maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Gua adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama, namun ia cancel berangkat di menit terakhir karena nggak mendapatkan cuti. Walaupun cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok karena selain dia anak pencinta alam, dia cerita sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek walaupun terkenal sulit medannya. Selesai mendaftar, kita mulai jalan menuju gerbang hutan rimba dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gua memotret, secara aneh foto yang gua ambil gak pernah fokus. Dan selalu berbayang sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Ah beko amat lu Ki, masa mutu aja lu gak becus begitu, bagaimana di atas nanti, nangis lagi lu minta pulang. Gue udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong, memang begitu sikap dia. Jadi gue gak ambil pusing, tapi yang bikin gue heran dan aneh kenapa foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gua buang jauh-jauh pikiran negatif deh, takut diaminin setan apalagi kita baru aja mau mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi menambah kesan angker gunung ini menurut gua. Tapi lagi-lagi gua buang jauh-jauh pikiran negatif dan gua menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian. Sampai kita turun lagi ke sini. Kami mulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati.
karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gua tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, gua mendengar suara desak nafas seseorang. "Shh, lu dengar suara orang nafas nggak? Itu dari arah situ." "Nafas? Enggak, Ki. Kalau lu gimana, Bay?" Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gua tunjuk. Ya mungkin karena dingin, gua jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya gua cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas, datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gua kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai reda kali ini, benar kami mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. "Ki, kayaknya tadi yang lu dengar suara nafas mereka ya?" Mail berbisik pelan, ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. "Ya nggak mungkin lah Mail, mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang gue dengar itu datang dari sana." Gua kembali menunjuk ke arah semak-semak. "Ya udah, kalau gitu, bener itu hujan, Ki." Males berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersalaman, laki-laki yang gua yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. "Hei, kalian bertiga aja?" "Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan." "Memang kenapa, Kang?" Bayu menjelaskan panjang lebar. "Gabung aja sama kita. Kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja." Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar gua dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. "Duh Kang, kalau nambah mereka jumlah kita kan jadinya ganjil. Kang akan paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil." Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda, yang kira-kira artinya kayak gini. "Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan metik tanaman sembarangan, jangan ngerusak alam." Hamdan mundur teratur dan tampaknya nggak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak, dan gua meminta waktu untuk beristirahat karena karir gua terasa semakin lama semakin berat. "Tuh kan, udah capek loh Ki. Jangan cengeng lah, ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri." "Gua nggak cengeng, tapi sumpah karir gua berat banget." "Ya sudah, kita istirahat dulu." Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gua. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah gua. Jelas gua mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya berkomat kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepada gua. "Minum dulu, Dik, biar kuat jalannya." Gua nurut dan minum seteguk dua teguk, lalu menutup botolnya. "Kang, ada yang ngikutin saya ya." "Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?" Memang benar sih, Kang Daud itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya gua mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap berjalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gua sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gua merasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi gua ngerasa bukan hanya karir gua yang bertambah berat, tetapi kaki gua juga semakin berat melangkah. Seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. "Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini." Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi.
Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gua merasa nggak setuju dengan Bayu, tapi gua ngerti banget adat Bayu yang pasti nggak akan nurut sama orang lain sehingga gua ngajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Baik, ngapain juga sih lu ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. Udah tenang aja, aman kok kalau sama gua. Lagi pula nggak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gua pergi sendiri juga nggak apa-apa, lu berdua ngapain juga ikut. Duh, perut gua kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lu kebelet berak? Dah lu di sini aja selesaiin urusan hajat lu. Gua pergi sama Kiki aja. Setengah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius nggak apa-apa Ki. Ismail ngelihat gua untuk meminta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati gua ngejawab. Iya deh nggak apa-apa Mail. Gua pergi berdua sama Bayu aja. Baik nanti kita cepet aja biar nggak keburu gelap. Iya santai aja Ki. Gua dan Bayu bergegas menuju mata air. Sampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan gua ngelihat pemandangan di sekitar. Kabut sudah mulai turun. Gua ngelihat jam tangan gua waktu itu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa sekarang bulu kuduk gua mulai beremang, apalagi pas gua dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi gua ngerasa mendengar suara geraman dari kejauhan sana. Sekarang gua mulai parno. Woi bay, cepetan dong. Ntar dulu Ki, gua sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Buat ngusir ketakutan gua mencuci muka gua. Gua merasa ada orang di belakang gua. Sontak gua menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gua bernapas lega, ternyata pendaki lain bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumannya dengan air. Memecah kesunyian, gua mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang, teman Akang mana? Nggak ada, saya lagi sulut trekking. Dia tersenyum. Ya udah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru berapa langkah tercium bau busuk. Perasaan gua langsung gak enak. Ternyata gua baru sadar kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gua menoleh dan benar ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru berapa langkah gua pergi, Akang itu sudah hilang dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru gua menyusul Bayu. Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini, cepet. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan Bay. Tadi gua ketemu setan. Gua setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, hoki dong lu lihat setan. Kata mak gua, kalau lihat setan tuh lu mau dapat duit. Gak lucu lu Bay. Buruan ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih, nih lu lihat nih jimat gua. Gak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong dengan memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit yang digantungnya di leher sebagai kalung. Terserah lu Bay, tapi please cepetan deh kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gua gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngelihat ketakutan gua. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan, kembali gua merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh, tapi nggak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan, gua mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Baik, kayaknya kita muter-muter aja deh dari tadi. Gue inget kita udah ngelewatin pohon itu. Gua menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menyuntai. Semua pohon di hutan sama Kalek Ki. Ada-ada aja deh lo. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah nggak usah parno gitu. Lo percaya aja sama gua. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut gua. Tapi mau bagaimana lagi? Gua cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh. Biar cepet nyampe. Itu gue inget patok itu tuh di sana. Yakin lu, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gua, kan bukan baru sekali gua kesini. Ya udah, gua tandain dulu pohon ini pakai selir gua. Jadi kalau lu salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini.
Ya udah cepet. Gua melihat jam waktu itu sekarang menunjukkan pukul setengah 5 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Bayu berjalan di depan dan gua berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay, gua menjerit panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya gua berhasil menarik Bayu naik, malahan gua ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap dan gua nggak sadarkan diri, sampai gua ngerasa badan gua diguncang-guncang seseorang. Ki, bangun Ki, lu nggak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, gua paksain diri untuk bangun. Gua ngeliat Bayu mandangin gua dengan raut wajah khawatir. Serius gua pikir lu lewat Ki. 10 menit gua coba bangunin lu. Pas gue cek nafas lu masih ada. Gua agak lega. Kita di mana ini, Bay? Nggak tahu Ki, kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya nggak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay? Kita lewat situ aja, Ki. Gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hati gua ngerasa nggak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikir gua. Tapi gua nggak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman gua. Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Setengah berdoa, gua berseru kepada Bayu. Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita. Lu bisa bangun kan, Ki? Saking takutnya, gua lupa ngecek keadaan gua. Selain luka-luka di kaki, karena celana gua yang terkoyak, gua ngerasa kaki gua sedikit kebas. Ternyata kaki kanan gua terkilir, sehingga Bayu harus memapah gua untuk berjalan. Bayu menawari gua untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kaki gua. Gua mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus jalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan dan kiri gubuk itu, tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil gua menyerukan untuk segera lanjut. Pergi menjauhi warung itu, tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Ki, ada warung, kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gua lapar Ki, yuk kita ke situ. Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok gua nggak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi? Ya bener lah Ki, gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu Ki. Coba aja ke sana yuk, gue lapar banget Ki. Dengan memapah gua, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung. Teh, ayah pisang gorengnya? Iya, sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Bayu. Bay, gua pengen pipis. Tiba-tiba gua nggak bisa menahan untuk nggak pipis. Teh, teman saya pengen pipis. Di mana tuh kamar mandi, Nak? Ada di belakang, A. Mau gua anter, Ki? Bayu menawarkan diri, tapi gue tahu Bayu tampak tak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi gue mutusin buat pergi sendiri. Gak usah, Bay, gue bisa kayaknya. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini, sama dengan warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Gua masuk, gua berjongkok dan mulai pipis. Gak lama terdengar orang menggedor-gedor pintu tanda tidak sabar. Sebentar, saya lagi pipis. Gua teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika gua hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar dimulai lagi dan makin lama makin kencang sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Gua berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya ketika gua membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera gua tertatih menuju Bayu.
Gua melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama, membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Pas saya buka tadi nggak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya buka tadi nggak ada, Teh. Gua yakin penglihatan gua nggak salah. Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada juga orang yang dimaksud Teteh ini. Dia nggak suka sama yang dibawa AA ini. Suara Teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga gua. Dan kontan Bayu tersedak. Nggak suka. Nggak suka kenapa, Teh? Bayu bertanya. Nggak suka sama yang ngegantung di leher AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya yang hanya kepalanya berputar menghadap kami, sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat gua terkejut setengah mati yaitu wajah Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, gua segera berlari dengan menyeret kaki gua yang sakit dan gak lupa juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Gua terus berlari tanpa henti setelah gua yakin kami telah jauh dari warung setan itu tidak mengejar kami. Gua berhenti terengah-engah, napas gua nggak beraturan, jantung gua seperti mau pecah. Gua menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Bay? Masih belum pulih shock gua melihat muka setan rata, sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang kayak gua juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gua. Tuh, kayak yang di sana itu. Bayu menunjuk kerimbunan pohon dengan senternya. Jangan ngaco lu, Bay, kalau ngomong. Gak lucu tahu. Sumpah, gua takut banget. Gua mau nangis nih. Diem gak lu? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya kosong dan makin membuat gua merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya kita, Ki. Kita tinggal di sini. Rame sama Teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal di sini ya, Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Gua mundur menjauhi Bayu ketika gua melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada Teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu ada Akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk gue merinding, ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara hihihihi, suara tertawa khas kuntilanak dari atas pohon. Rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Gua mulai menangis ketakutan, gua berdoa sambil menangis. Semakin kencang gua berdoa, semakin dingin udara di sekitar gua. Gua mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinga gua. Tapi gua nggak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ. Hanya ada gua, Bayu, dan mereka yang sedang mengamati gua. Di antara doa yang gua panjatkan, gua meminta agar Kang Daud mencari gua dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doa gua dijawab. Tiba-tiba gua mendengar seorang memanggil gua. Dik, Dik, suara yang terasa familiar. Gua menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay, sadar, Bay. Itu Kang Daud memanggil gua di sana. Gua masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu menggeram ke arah gua. Nggak mungkin ada Kang Daud, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati, Ki, seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, gua menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Gua terus berlari menyeret kaki gua, mengikuti bayangan sekelebat itu. Gua lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter gua mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekeliling gua gelap seketika. Gelap? Kenapa nggak ada cahaya di sini? Belum pernah gua merasa setakut ini. Tolong siapapun di sana. Kenapa suara gua nggak keluar? Sekuat tenaga gue berteriak, tapi nggak ada satu kata yang keluar.
seolah gua seorang bisu yang berusaha berbicara lantang. Makin gua teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata, bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan, suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, gua gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini, menarik kaki gua yang terseret-seret. Menjauh, gua berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas berbentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki, yaitu mati. Gua terus berlari menyeret kaki sambil menangis. Tolong, gua nggak pengen mati di sini, tolong. Akhirnya gua bisa juga berteriak, tapi percuma gua berteriak nggak ada orang juga di sini. Tapi gua nggak mau mati. Gua harus menjauhi siapapun yang ngejar gua di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejar gua. Kang Daud, gua berteriak memanggil, berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali gua melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali gua berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Gua terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Gua nggak kuat lagi berlari, tenaga gua sudah habis. Kaki gua juga sakit bukan main. Gua tertunduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencari gua dan Bayu. Karena semalaman kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, gua akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukan gua sedang tertidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya tuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Gua menangis karena merasa lega akhirnya bertemu dengan bantuan. Neng bisa jalan, mari saya bantu sampai bawah. Warga itu membantu gua turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Ki, untung lu selamat, Ki. Bayu bagaimana, Ki? Gua ninggalin Bayu di hutan karena gua takut dia kesurupan. Setengah terisak, gua menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. Udah lu istirahat dulu, makan terus tidur ya, pasti lu capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritainnya. Ismail memberikan teh hangat biar gua tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajak gua ngobrol. Udah tenang kamu, Dik. Sudah, alhamdulillah Kang. Bagaimana Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dik. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah. Gua segera memanjatkan syukur. Gua ngerasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat gua sendirian. Saya turut berduka cita ya, Dik. Yang kami temukan jasad Bayu, Dik. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu. Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat. Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata warung itu warung setan. Terus kita kabur. Terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu, Dek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua menangis meratapi sahabat gua yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dek. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu, seraya menepuk pelan bahu gua. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat gua trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya gua mendaki gunung yang bernama Gunung Salak.